Teman-teman sekalian, tahukah Anda mengapa RUU TNI tampak buru-buru kejar tayang? Menurut informasi, rencana RUU ini akan disahkan menjadi undang-undang pada hari ini Kamis 20 Maret 2025. Yuk kita bahas bersama. Di tengah banjir kritik publik, 8 fraksi DPR RI secara bulat sepakat membawa RUU TNI dalam pembicaraan tingkat 2 untuk disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR yang rencana akan dilaksanakan hari ini Kamis 20 Maret 2025. Sikap DPR ini patut dipertanyakan. Mengapa? Mengingat RUU TNI sebelumnya tidak masuk dalam program legislatif nasional Prolegnas Prioritas 2025. Dan RUU TNI ini baru diusulkan masuk Prolegnas Prioritas sebagai inisiatif pemerintah pasca dikeluarkannya surat presiden atau surpres pada 13 Februari 2025. Usulan tersebut disetujui melalui rapat paripurna 18 Februari 2025. Dan sejak saat itu, pembahasan RUU TNI gencar dilakukan. Paling tidak, ada 3 isu strategis yang menimbulkan polemik dalam RUU TNI ini. Yang pertama, penambahan batas usia pensiun TNI baik level bintara, tamtama, perwira maupun perwira tinggi. Lihat pasal 53. Yang kedua, perluasan jabatan-jabatan sipil yang diduduki oleh perwira TNI aktif. Lihat pasal 47 ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, perluasan dan penambahan jenis-jenis operasi militer selain perang, OMSP. Lihat pasal 7 ayat 2 dan 3. Pasal-pasal krusial ini seperti tanda petik hadiah pada TNI yang selama ini merasa terkungkung karena dicabutnya dwifungsi ABRI sehingga ruang geraknya terasa terbatas. Penambahan batas usia TNI berpotensi menghambat regenerasi di tubuh TNI. Saat ini saja banyak perwira tinggi non-job. Menurut data ISDS, Indonesia Strategic and Defense Strategic, saat ini terdapat 120 perwira tinggi non-job dan 310 kolonel non-job. Saya sadar bahwa ada perasaan tersisihkan selama ini di tubuh TNI dibandingkan Polri sejak reformasi. Akses-akses politik, ekonomi, dan logistik terasa sempit dibanding waktu Orde Baru. RUU TNI ini memberikan peluang masuk yang jauh ke dalam ruang-ruang sipil. Hal ini seperti mengembalikan dwifungsi ABRI sehingga kekuasaannya luas. Saya berpandangan Pak Presiden Prabowo, DPR, dan TNI harus menyadari ada trauma di hati rakyat terkait dwifungsi TNI atau ABRI ini. Jangan sampai nanti muncul resistensi panjang pada rakyat. Kemudian melalui perluasan operasi militer selain perang OMSP berpotensi membahayakan profesionalisme militer dan menimbulkan pecah konsentrasi. Dampaknya tentu buruk untuk TNI yang harusnya fokus pada pertahanan negara dan dari berbagai kekuatan luar yang mengancam. Saya khawatir RUU TNI yang cenderung memberikan tanda petik hadiah kepada TNI ini berpeluang besar memperkuat hubungan patron klien penguasa, dalam hal ini Presiden dengan TNI. Hal ini dapat menjadikan TNI menjadi alat kekuasaan yang bisa dijadikan alat untuk menekan hak-hak masyarakat. Jadilah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. TNI memiliki permasalahan yang kompleks sebenarnya, baik dalam konteks internal maupun ancaman eksternal yang mengganggu kedaulatan negara. Tetapi saya terus terang melihat melalui RUU ini, TNI diberikan kewenangan yang terlalu jauh masuk ke ruang sipil yang tidak ada kaitannya dengan solusi masalah internal TNI dan pertahanan negeri ini. Indonesia itu menghadapi ancaman geopolitik dan geostrategis. Indonesia dekat dengan konflik Laut Cina Selatan yang menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan Indonesia. Seharusnya TNI diperkuat untuk menghadapi hal ini, bukan malah masuk lebih dalam ke ruang-ruang sipil yang tentu ini akan buruk untuk semuanya. Hal yang paling penting untuk TNI saat ini adalah, dan ya sekaligus ini menjadi harapan besar saya sebagai rakyat. Yang pertama, peningkatan kapasitas dan kualitas personil TNI menuju profesionalisme TNI yang berkarakter kuat, pemberani, terampil berperang, tidak pengecut, dan yang terpenting adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan TNI, tetapi tentu kesejahteraan tanpa merusak doktrin militernya dengan kemudian masuk terlalu jauh ke ruang sipil seperti dalam RUU TNI ini. Negara harus mengoptimalkan kekayaan negeri ini untuk mencukupi kebutuhan asasi rakyat, termasuk untuk kesejahteraan TNI.
Jangan sampai kekayaan alam negeri ini malah dilego pada investor swasta dengan alasan klise, hilirisasi sumber daya alam. Yang ketiga, membangun doktrin jihad pada tubuh TNI agar siap menjaga kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman luar, terutama Amerika Serikat dan Cina. Dan seharusnya, sebagai negeri muslim yang besar, TNI harus aktif berjihad untuk membebaskan dan mengenyahkan penjajahan di seluruh dunia, termasuk di dalamnya mengenyahkan penjajah Zionis Israel dari bumi Palestina. Tetapi, gimana ya? Saya sering bertanya apakah harapan dan cita-cita saya ini bisa terwujud. Ya kalau sistemnya kapitalis seperti sekarang dan pemimpinnya hanya omon-omon, tak ada ketegasan, keberanian, ya berat rasanya. Kalau model beginian, TNI hanya akan menjadi alat politik kekuasaan. Menuju tentara yang kuat dan berwibawa, diperlukan sistem Islam dalam kepemimpinan khalifah yang bertakwa, pemberani dan amanah. Allahu Akbar.